Salam kepastian dan keadilan hukum. Bertemu kembali dengan saya, Gede Pasak Suardika di GPS Institute. Kali ini kita membicarakan sebuah fenomena yang sebenarnya tidak disukai semua orang, tetapi juga diatur dalam hukum, yaitu soal perceraian. Bagaimana perceraian dalam konteks hukum? Nah, ini saya kira kita harus tahu bahwa perceraian itu akan ada apabila didahului ada perkawinan atau pernikahan. Nah, kita selama ini diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi seorang kawin, nah lalu di dalam perjalanannya kemudian terjadi masalah yang mengakibatkan perceraian. Di dalam hukum, perceraian itu ada dua. Satu, perceraian karena kematian. Jadi seorang pasangan suami istri diceraikan oleh kematian. Kemudian yang kedua, perceraian karena putusan pengadilan. Jadi melalui proses pengadilan. Tentu tidak semudah kita kawin untuk kita cerai. Ini catatan bagi semua keluarga yang ingin menikah, bahwa tidak mudah melakukan perceraian. Karena itu betul-betullah perlu kita merawat pernikahan atau perkawinan kita itu sebaik-baiknya. Nah, ada beberapa alasan hukum yang dijadikan alasan seseorang bisa menggugat cerai. Pertama, karena ada perzinahan. Kemudian yang kedua, juga karena perbuatan perilaku yang tidak baik dari salah satu pihak, penjudi, pemabuk, narkoba, dan sebagainya yang sudah tidak bisa disembuhkan. Ini juga bisa menjadi alasan perceraian. Kemudian ada juga alasan perceraian karena 2 tahun ditinggal tanpa kabar, tanpa kepastian status oleh salah satu pihak. Hilang saja pasangannya. Kalau sampai lebih 2 tahun tidak ada kabar berita dan sebagainya, maka tentu diberikan hak bagi yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan perceraian. Kemudian ada juga alasan apabila salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara, hukuman pidana lebih daripada 5 tahun. Itu bisa juga menjadi alasan untuk melakukan gugatan perceraian. Jadi orang mungkin melakukan tindakan kriminal apa sampai kemudian dihukum lebih pada 5 tahun, akhirnya dibukakan peluang apabila itu terjadi, maka salah satu pihak bisa mengajukan gugatan perceraian. Ada juga alasan yang lain, yaitu alasan karena salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang terus-menerus sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi salah satu pasangan. Jadi yang suka mukul, suka ini itu sangat berisiko sekali dalam konteks ini. Tidak hanya pidana kekerasan dalam rumah tangga, tapi bisa juga menjadi salah satu alasan untuk dilakukan gugatan perceraian. Masih adakah alasan yang lain? Ada. Alasan yang lain adalah misalnya salah satu pasangan mengalami cacat permanen karena sakit yang sehingga tidak bisa melakukan aktivitasnya menjadi suami atau istri. Itu bisa menjadi alasan. Dan yang terakhir, dan ini yang paling banyak dipakai alasan, sehingga hampir semua pengadilan saat ini begitu banyak gugatan perceraian, yaitu tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga selama kurun waktu yang cukup panjang antara kedua belah pihak. Inilah kemudian menjadi proses gugatan perceraian. Jadi saya ulangi lagi, perceraian itu hanya bisa diterima sah apabila melalui pengadilan. Kalau kita kawin tidak lewat pengadilan, lewat menurut hukum agama masing-masing. Tapi kalau kita cerai, negara mewajibkan harus lewat pengadilan. Nah, setelah kapan orang itu resmi bercerai? Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan itu, setelah vonis itu inkrah van gewesde.
Jadi setelah dia berkekuatan hukum tetaplah baru bisa berstatus kembali normal. Meskipun nanti di mana kemudian digugat pengadilannya, ya ini memang agak berbeda. Bagi yang Muslim, gugatan perceraian dilakukan di pengadilan agama, sementara yang bagi non-Muslim dilakukan di pengadilan negeri, tempat untuk mengajukan gugatan. Nah, dua tempat inilah kemudian tempat untuk bisa kita atau siapapun yang berkepentingan untuk melakukan gugatan perceraian. Tapi tentu ini sesuatu yang tidak kita sukai, hanya ini untuk pengetahuan hukum saja untuk kita semua. Jadi dalam posisi ini ada juga setelah perceraian itu bagaimana hak asuh anak, harta gunung gini itu juga nanti diatur. Jadi hak asuh anak biasanya menyatu di dalam gugatan perceraian. Tergantung usianya, tergantung kondisi ekonominya, dan tergantung kesepakatan para pihak. Kadangkala kalau memang kedua belah pihak sudah sama-sama tidak sepakat untuk hidup bersama-sama, sudah ada perjanjian di luar dulu. Pengalaman selama ini banyak sekali kesepakatan dibuat di luar lalu diproses ke pengadilan. Bisa lewat first take salah satu pihak hadir ataupun hadir dua-duanya, tapi dipercepat dengan kesepakatan yang ada. Nah, itulah mekanisme untuk melakukan perceraian di dalam hukum perdata di Indonesia. Jadi yang Muslim melalui pengadilan agama, kemudian untuk yang non-Muslim, baik dia Kristen, Hindu, Buddha, Tionghoa, Konghucu maksud saya, itu dia bisa masuk di pengadilan negeri. Nah, masing-masing patokannya lah agama masing-masing dipakai. Termasuk juga adat juga dipakai, bagaimana adat, apakah matrilineal, patrilineal, dan sebagainya. Ini juga menentukan putusan pengadilan ketika hak asuh anak dan sebagainya. Nah, setelah itu selesai, baru kemudian dilakukan gugatan gonogini, pembagian harta bersama, apabila tidak ada titik temu. Tapi kalau bisa ada titik temu, maka tidak perlu ada gugatan gonogini, tapi bisa langsung membagi bersama-sama harta tersebut sesuai dengan kesepakatan. Jadi itulah mekanisme perceraian dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang berbasis kepada agama masing-masing. Tentu kalau misalnya kayak Muslim ada lagi alasan yang lain, misalnya ada taklik, talak dan sebagainya, itu memang kemudian ada karena perpindahan agama, ada beberapa alasan yang menurut kompilasi hukum Islam itu diatur lagi lebih khusus. Nah, saya kira itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang masalah perceraian dalam hukum perdata di Indonesia. Semoga bermanfaat. Ini sebagai pengetahuan hukum, dan tentu harapan saya ini tidak sampai terjadi. Walaupun faktanya hari ini mayoritas sisi pengadilan adalah banyak gugatan perceraian. Semoga informasi ini cukup bermanfaat untuk kita semua. Salam kepastian dan keadilan hukum dari GPS Institute.